Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali memasuki atau melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kelima pada buku subtema A tentang organ gerak hewan dan manusia. Marilah sama-sama kita buka kelas kita, buka pelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Sebelumnya, pada pembelajaran 1-4, kita sudah mempelajari organ apa saja, organ gerak apa saja yang ada pada hewan-hewan di sekitar kita. Juga pernah dipelajari ada tentang organ gerak pada manusia. Nah, untuk itu pada pembelajaran hari ini, pembelajaran kelima, yang pertama, kalian akan diminta untuk melihat gambar yang ada di slide, di tampilan kalian. Di sana ada hewan yang berjalan dengan kaki 4 atau 4 kaki, hewan yang merayap, hewan yang terbang, dan yang melompat. Ayo, di sana ada gambar katak, ada burung elang, ada sapi, dan komodo. Kira-kira yang mana ya pasangannya? Binatang apa yang melompat? Binatang apa yang terbang? Boleh kalian jawab dan tentukan. Nah, selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari 1. Menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Yang kedua, menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Yang ketiga, membuat gambar ilustrasi berdasarkan bacaan. Ini ya, nah sikap yang akan kita kembangkan yaitu bagaimana kita harus selalu percaya pada kemampuan diri kita sendiri, kemudian peduli terhadap sesama, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, dan ingat yang terakhir adalah disiplin dalam segala hal. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya pembelajaran kita. Itu seharusnya tertulis pembelajaran 5, bukan ke-4. Nah, di buku subtema A kalian bisa buka di halaman 28 dan 29. Di sana ada teks yang judulnya Siput yang Menakjubkan. Di halaman 28-29 ada teks yang berisi dari 3 paragraf. Kalian diminta atau kalian bunda minta untuk membaca. Nah, setelah kalian membaca nanti, kalian akan mencoba untuk menentukan ide pokoknya dan kalimat penjelasnya. Nah, kalian boleh pause dulu ya video ini ya. Kalian baca dulu ya. Boleh di pause dulu ya. Oke, setelah kalian pause, kalian mengetahui apa isi dari teks kalimat dalam paragraf tersebut. Di paragraf 1, 2, dan 3, masing-masing mempunyai ide pokok dan kalimat penjelas tersendiri. Baik, apakah kalian telah menemukan ide pokok di paragraf ke-1? Tentang apa? Ya, menceritakan tentang hewan siput atau yang sering dikenal dengan nama bekicot. Kemudian apa kalimat penjelasnya? Ya, kalimat penjelasnya adalah di mana atau tempat tinggal hewan yang bernama siput atau bekicot itu, kemudian ciri-cirinya. Jadi, penjelasnya ada di kalimat bagian-bagian tengah dan akhir, sedangkan ide pokoknya ada di awal. Nah, kalian bisa juga melakukan itu pada paragraf kedua dan ketiga. Nah, pada slide kali ini, di tampilan slide ada gambar capung, cacing, dan kupu-kupu. Capung, cacing, dan kupu-kupu termasuk golongan hewan invertebrata, yaitu hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Secara umum, tubuh kelompok hewan invertebrata terbagi menjadi 3 bagian: kepala, dada, dan perut. Nah, lihat gambarnya. Contoh hewan invertebrata yaitu capung, cacing, dan kupu-kupu. Nah, pada slide kali ini dijelaskan bahwasanya siput adalah contoh hewan invertebrata yang dilindungi oleh cangkang dan bergerak menggunakan otot perutnya. Berikut di bawah ini adalah beberapa contoh hewan invertebrata dengan alat geraknya. Ada siput, ada ubur-ubur, dan ada cacing.
Siput menggunakan otot perut. Ubur-ubur menggunakan tentakel pada mulutnya. Cacing menggunakan serabut otot. Nah, selanjutnya membuat gambar ilustrasi berdasarkan bacaan. Sering sekali kita melihat gambar-gambar seperti kupu-kupu, capung, cacing, yaitu hewan-hewan invertebrata yang kita pelajari tadi, ada pada teks-teks atau tulisan paragraf pada cerita-cerita yang kita baca atau pada buku-buku ensiklopedi. Nah, gambar-gambar itu tujuannya untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, dan menerangkan sebuah cerita, puisi, atau karya. Tentunya kalian lebih suka kan kalau buku bacaan itu disertai dengan gambar yang berwarna dan mirip dengan aslinya. Nah, itulah yang disebut dengan gambar ilustrasi. Tujuannya salah satunya untuk memperindah. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat gambar ilustrasi? Oke, langkah yang pertama adalah kita menentukan ide, gagasan, mau dibuat apa. Misalnya kita ingin menggambar kupu-kupu di taman bunga. Nah, sudah mendapatkan idenya, kemudian kita membayangkan dulu, oh tempatnya di mana? Di sebuah kebun atau taman. Yang kedua, tokonya apa? Oh, si kupu-kupu dan teman-temannya, berarti gambar kupu-kupu. Suasananya bagaimana? Apakah di perumahan ataukah di taman bunga? Setelah kalian menentukan tempat, tokoh, dan suasana, yang kedua, buatlah sketsa atau rancangan gambar. Ya, boleh dengan menggunakan pensil, kemudian dipertegas jika sudah yakin gambarnya. Yang ketiga, lakukan pewarnaan. Di kebun biasanya ada tanaman. Tanaman biasanya berwarna hijau dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Ada merah, ada kuning, dan sebagainya. Kupu-kupunya warna apa? Ada yang coklat, ada yang hitam, dan ada yang putih. Nah, lakukan pewarnaan untuk semakin memperindah gambarmu. Bagaimana? Sudah dipahami? Baik. Setelah kita belajar membuat gambar ilustrasi, sekarang ada beberapa pembagian dari gambar ilustrasi. Pembagian maksudnya macamnya ya. Nah, yang pertama adalah gambar realis. Gambar realis, gambar yang sesuai dengan kenyataannya. Kalau memang orangnya rambutnya putih, dibuat putih. Kemudian kalau memang orangnya pendek atau gemuk atau kurus, dibuat dengan kenyataan yang sebenarnya. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, karikatur. Gambar yang dilebih-lebihkan dari keadaan sebenarnya sehingga gambar itu menjadi aneh atau lucu. Coba lihat gambar di atas. Orang itu kakinya pendek ya, kecil. Kemudian semakin lama ke atas kepalanya semakin membesar ya. Kemudian ini untuk mengilustrasikan seorang tokoh ya, Albert Einstein ya, yang menemukan rumus, kemudian begitu pintarnya sehingga dia seolah-olah itu otaknya itu besar begitu. Yang ketiga, gambar kartun. Nah, kalian pasti suka ini. Ini gambar-gambar yang mengandung humor dan terlihat lucu. Yang ketiga, gambar dekoratif. Keempat, maksud Bunda, gambar dekoratif. Gambar yang membuat bentuk benda menjadi lebih indah. Lihat, biasanya gambar-gambar ini ada pada batik, kemudian hiasan-hiasan yang lebih formal. Nah, di sini diperintahkan kalian membuat gambar ilustrasi tentang hewan siput ya. Gambarkan pula keterangan singkat. Nah, ini insya Allah tidak kita laksanakan ya, bukan menjadi tugas kita. Tapi jika ada waktu luang, boleh untuk digunakan membuat gambar ilustrasi ini. Sekali lagi, ini bukan tugas ya. Baik, kita sudah mempelajari banyak hal di tema ini. Sekarang waktunya untuk merangkum. Yang pertama, menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Kita akan menentukan bagaimana cara menentukan kalimat penjelas. Sebelumnya kita pahami dulu, kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian. Nah, pada bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok. Jika di buku kalian halaman 28, di baris ketiga pada paragraf pertama, boleh dilihat, ada tulisan,
apalagi untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, kalimat itu menekankan untuk menjelaskan sesuatu ya, bahwa hewan ini tidak begitu digemari untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Yang kedua, menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Fungsinya sebagai alat gerak aktif untuk melakukan proses perpindahan dan bahkan ada juga yang digunakan untuk menangkap makanannya ya. Dan yang ketiga, membuat gambar ilustrasi berdasarkan bacaan. Nah, jadi kalian pada slide sebelumnya kalian diminta untuk membuat gambar ya. Nah, untuk kali ini kita belum diberikan tugas terlebih dahulu. Nah, demikian tadi penjelasan kita pada hari ini. Jika kalian mempunyai hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian catat. Kalian bisa tanyakan pada saat sesi video call atau pertemuan-pertemuan lainnya. Baik. Baiklah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Masih di PB6 nantinya ya, kalian akan belajar lagi tentang bagaimana menentukan ide pokok. Kemudian kalian akan menyebutkan organ gerak hewan invertebrata dan avertebrata dan membuat gambar kartun. Itu akan kalian pelajari di PB6. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada tugas dulu di PB5. PB5, ayo berlatih di halaman 32. Ayo buka dulu bukunya biar nggak bingung ya. Di halaman 32 ada 5 soal. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, kalian hanya mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Ingat, kalian hanya mengerjakan nomor 1, 2, dan 3 saja. Kerjakan dengan menggunakan pena pada buku tulis ya, dan nanti kirimkan pada Google Form yang disediakan. Baik, demikianlah pembelajaran 5 pada hari ini. Marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, hari ini pembelajarannya luar biasa. Kita mengamati hewan-hewan di sekitar kita, bagaimana hewan itu bergerak. Dan ini adalah salah satu bukti dari kekuasaan Allah. Ayat-ayat kauniyahnya Allah yang Allah ciptakan untuk kita. Bagaimanapun juga hewan itu pasti akan bermanfaat buat kita. Baik, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Dan jumpa lagi pada PB berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.